Halo semua, selamat datang di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selamat berfantasi. Wajar saja tempat berteduh di tempat ini hanyalah tenda. Kinde, Feng Yuxi, dan Su Yuan telah melakukan perjalanan dinasti dengan santai. Kali ini mereka datang ke garis depan ini karena iseng. Su Yuan, pasukanku telah menjaga tempat ini selama setengah bulan sekarang tanpa bisa mengalahkan kota Tisu ini sama sekali. Katakan padaku apakah ada cara untuk mengalahkannya? Kinde bertanya dengan santai sambil menunjuk ke sebuah kota di kejauhan. Dia menanyakan pertanyaan ini. Lagi pula masalah menyerang kota tidak ada hubungannya dengan dia. Su Yuan merenung sejenak sambil mengelus janggutnya lalu berkata dengan tersenyum kaisar tertinggi. Untuk menaklukkan kota Tisu dilihat dari fakta bahwa Jenderal Wang Song belum bisa mengalahkannya dalam waktu yang lama. Saya pikir satu-satunya solusi selain meluncurkan serangan kuat adalah untuk memancing musuh keluar. Dan cara memancing mereka keluar harus berdasarkan karakter jenderal musuh. Namun mungkin masih ada solusi lain. Ini tergantung pada kecerdasan. Saya tidak tahu kecerdasan tentang kota Tisu ini, sehingga tidak mungkin bagi saya untuk membuat penilaian yang masuk akal. Feng Yuxi tiba-tiba berkata, saudara Qin, sepertinya Paman Lan Senior berkata bahwa Xiao Yu akan kembali dalam beberapa hari kan? Ya, dia harus kembali dalam beberapa hari. Kinde berkata dengan anggukan lalu segera menghela nafas. Rumah abadi itu rumah abadi, bagaimana bisa begitu tidak aman? Sekarang aku benar-benar sedikit khawatir tentang Youwo. Tetapi dia tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk tidak menghadapi bahaya apapun jalur Xiusen. Xiao Yu pasti akan kembali dengan selamat. Tolong jangan khawatir, kaisar tertinggi, Su Yuan meyakinkan. Kinde menganggukkan kepalanya. Tepat setelah itu mereka bertiga mengeluarkan papan catur dari geleng penyimpanan mereka dan mulai bermain. Ayah, Paman Feng, Paman Su, suara Qin Yu naik. Kinde, Feng Yuxi, dan Su Yuan semua menoleh melihat ke arahnya. Mereka melihat Qin Yu dan Lier datang berdampingan dengan penuh semangat. Jenderal Wang Song bagaimanapun sedikit membungkuk lalu pergi sambil tersenyum. Kinde berkata dengan gembira Yuwo. Dia sangat khawatir sejak Qin Yu dan Lier pergi untuk menjelajahi rumah abadi. Sekarang, melihat Qin Yu kembali dengan selamat, dia sangat bersemangat. Ini sangat bagus. Anda akhirnya kembali dengan selamat. Tapi, apa yang dikatakan Paman Nona Lier benar-benar akurat. Kinde sangat memuji apa yang dikatakan Paman Lan. Qin Yu bertanya dengan ragu, Xiao Yu, Paman Lan milikmu itu memberitahu kami perkiraan waktu kepulanganmu, mengatakan bahwa kamu akan kembali kira-kira dalam beberapa hari. Baru saja kami berbicara tentang Anda. Siapa yang mengira Anda benar-benar akan muncul? Feng Yuxi berkata sambil tersenyum. Kinde tiba-tiba mengerutkan kening berkata, Yuer, Anda memiliki dua saudara angkat bukan? Salah satunya adalah Hou Fei dan yang lainnya adalah He Yu. Ya, ayah, Qin Yu tiba-tiba berkata dengan ragu, ayah, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Fei Fei dan Xiao He? Tidak ada yang terjadi. Kinde menjawab dengan tergesa-gesa lalu berkata sambil tersenyum, tidak lama setelah kau meninggalkan benua Qianlong, Paman Lan milikmu membawa dua saudara sumpahmu pergi. Berkata bahwa mereka harus pergi ke tempat misterius untuk menjalani pelatihan khusus. Qin Yu kaget. Tempat misterius? Pelatihan khusus? Paman Lan membawa pergi Fei Fei dan Xiao He. Qin Yu bertanya dengan sangat hati-hati. Ya, Paman Lan itu memberitahuku untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu khawatir dan mencari Hou Fei dan He Yu setelah kembali, karena mereka tidak akan bisa kembali dalam beberapa waktu. Mungkin periode pelatihan ini akan berlangsung selama 2 hingga 3 tahun. Kinde berkata sambil tersenyum. Tempat misterius. Pelatihan khusus? Qin Yu menatap Lier dengan cemberut di satu sisi. Wajahnya juga penuh keraguan, kakak Qin Yu, saya juga tidak tahu di mana tempat misterius itu. Dia benar-benar tidak tahu kemana Paman Lan membawa Hou Fei dan He Yu. Qin Yu merenung sejenak lalu tersenyum lupakan. Ketika Paman Lan sudah mengatakannya, aku tidak perlu khawatir. Fei Fei dan Xiao He tidak lebih lemah dariku saat ini.
Aku ingin tahu level apa yang akan mereka capai saat mereka kembali dari pelatihan khusus di tempat misterius itu. Ayah, saya berniat untuk kembali ke rumah Gunung Lei di mansion saya untuk melakukan pelatihan tertutup, mungkin perlu waktu sekitar 1 bulan kali ini. Kinyu berkata dengan serius. Karena perjalanan ini ke 9 pedang Immortal Mansion, Kinyu telah menyadari dengan baik betapa lemahnya dia. Mungkin kesusahan ketiga dan kesusahan keempat yang kehilangan, keabadian dan iblis yang lepas hanyalah puncak gunung es yang merupakan benua Tenglong. Bagaimanapun kali ini para ahli di tempat itu pasti tidak terlalu memperhatikan apa yang disebut rumah abadi ini. Siapa yang tahu sebelum datang bahwa rumah abadi ini begitu luar biasa. Memiliki harta karun adalah kejahatan. Meskipun yang lain hanya tahu bahwa saya memiliki 1 item abadi kelas menengah dan bukan 4. Item abadi kelas menengah ini saja mungkin dapat menyebabkan beberapa ahli kesusahan ke-6 dan kesusahan ke-7 mencari saya untuk membuat saya kesulitan. Kinyu telah kembali dengan selamat, tapi dia sama sekali tidak santai di hatinya. Namun bahkan jika mereka ingin menemukanku yang menyebabkan masalah, mari kita lihat apakah mereka memiliki keterampilan itu. Dia sangat percaya diri. Sekarang dia memiliki Lord of Black Flames Ring dengan Heavenly Flame Field dan Gravitational Field. Senjata abadi kelas menengah dan Lightning Talisman yang melahap es yang diberikan kepadanya oleh Lier pada saat itu. Selama dia berhati-hati, dia bahkan dapat memberikan pertarungan abadi standar. Tentu saja, akan lebih baik jika dia menyerap Yuani dari kesengsaraan kedua yang lepas penuhnya. Baiklah, lakukan pelatihan tertutupmu tanpa khawatir, Yuer. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Kinde langsung berkata dia juga tahu seperti apa dunia Kinyu dan jenis ahli apa yang dia kenal. Hal yang paling perlu dilakukan Kinyu tidak lain adalah meningkatkan kekuatannya. Ibu kota dinasti Qin di luar rumah Gunung Lei di rumah Pangeran Yu jalani pelatihan tertutup tanpa khawatir kakak laki-laki Kinyu. Lier berkata sambil tersenyum, tapi Kinyu tidak nyaman di dalam hatinya. Dia menasihati Lier. Jika ada ahli hebat yang datang ke sini untuk merebut senjata abadi kelas menengah atau lukisan pencucian tinta itu, Anda tidak boleh bertindak untuk menolaknya. Beri mereka kuas tulis dan lukisan dengan tinta ini segera. Saat dia berkata demikian, lukisan tinta dan kuas tulis muncul di tangannya. Kakak Kinyu ini, Lier, membuka matanya lebar-lebar. Haha, Lier, apakah kau tidak ingat Lord of Black Flames Ring memiliki peta itu di dalamnya? Diagram penghancur surga sekarang tidak terlalu berguna bagi saya sama sekali. Terus terang, bagi saya tidak ada gunanya menumpahkan darah melawan para ahli itu. Untuk itu adapun kuas tulis ini, meski bisa berubah menjadi pedang abadi dan cukup kuat, kamu sudah memberiku 3 kuas lainnya. Jadi hilangnya kuas ini tidak akan berarti apa-apa. Yang penting adalah kerabatku dan kamu. Kinyu menatap matanya. Aku tidak ingin salah satu dari kalian berada dalam bahaya. Gelombang emosi menyapu hati Lier. Dia sangat tersentuh sehingga dia ingin mengungkapkan rahasia di dalam hatinya. Tetapi dia berhenti ketika kata-kata itu akan keluar karena dia tahu bahwa lebih baik tidak memberitahunya rahasia ini. Terima kasih kakak laki-laki Kinyu. Kinyu mengulurkan tangannya dan memegang Lier ke dadanya. Setelah berpisah dari Lier, Kinyu segera memasuki ruang praktek rumah Gunung Lei dan duduk dengan kaki disilangkan dengan tenang. Yuan Ying dari kesengsaraan longgar kedua hampir sebanding dengan seorang ahli tahap biji menengah atau akhir. Mungkin cukup bagiku untuk mencapai tahap akhir planet. Tanpa penundaan dia mengeluarkan dari Lord of Black Flames Ring bahwa kesusahan kedua kehilangan Yuan Ying abadi. Sekarang sebagian besar hartanya disimpan di Lord of Black Flames Ring. Ketika Damayan Ji dan beberapa peserta lainnya bertarung satu sama lain di aula utama King Immortal Mansion pada saat itu, mereka tidak menemukan bahkan pada akhirnya mengapa Yuan Ying ini lenyap. Saat ini teknik transformasi stellar dibagi menjadi 6 tahap yang terdiri dari nebula, meteor, inti, planet, duji, dan bintang. Setiap tahap merupakan transformasi dan meningkatkan kekuatan pengguna dengan cepat. Ini baru saja waktu yang singkat sekarang sejak Kinyu melangkah ke tahap inti. Dia menutup matanya. Sebuah cahaya tidak jelas muncul di sekitar Kinyu kemudian berputar seperti awan. Dia yang memancarkan cahaya keemasan berada tepat di tengah-tengah awan yang berputar ini. Kesusahan kedua Yuan Ying abadi yang longgar berubah menjadi berbagai aliran cairan yang juga mulai berputar-putar di sekitar tubuh Kinyu. Saya sangat menantikan untuk melihat betapa kuatnya saya setelah memasuki panggung planet.
Dia tidak bisa menahan senyum tipis di sudut mulutnya. Di benua Tenglong ada Xusionis yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih dari 100 juta jumlahnya. Namun sekolah Xuxian peringkat pertama di benua itu adalah Kuil Qingsu yang hanya memiliki beberapa puluh ribu murid. Kuil Qingsu layak menjadi nomor 1 sekolah Xuxian karena memiliki sangat banyak ahli. Ada berbagai istana yang dibangun di Gunung Qingsu. Di gerbang istana luar Kuil Qingsu, beberapa murid menyapu tanah dengan hati-hati. Murid-murid ini baru saja diterima di Kuil Qingsu dan termasuk generasi dengan kekuatan terendah yang bahkan belum mencapai tahap Jindan. Hei, Kak Senior, kapan Master akan mengajari kita teknik Xuxian? Seorang anak laki-laki kurus berumur 7 atau 8 tahun dengan ciri-ciri halus bertanya kepada seorang anak laki-laki tentang ukuran yang sama dengannya di satu sisi. Jangan khawatir, adik junior merupakan keberuntungan besar bahwa kami dapat bergabung dengan Kuil Qingsu. Sudah berapa hari sejak kami masuk? Sepengetahuan saya tidak ada teknik yang diajarkan selama sebulan setelah penerimaan baru. Setelah itu kita akan mulai diajarkan teknik dasar membangun sederhana. Anda bisa melupakan tentang mempraktikkan teknik tingkat tinggi itu dalam 3 tahun pertama. Kakak senior ini sepertinya tahu betul tentang segala hal. Mata besar hitam mengilat bocah kurus itu dipenuhi dengan kekecewaan. Apakah harus 3 tahun? Apa yang Anda tahu? Siapa di antara murid Kuil Qingsu yang bukan ahli? Meskipun hanya memiliki beberapa puluh ribu murid. Kalah jumlah dengan sekolah Lanyang dan sekolah Siang dengan ratusan ribu murid. Itu tidak satu sekolah di benua Tenglong. Kenapa ini? Bukan hanya karena tekniknya, tetapi juga karena sistem ini ya membuat kami membangun basis kami selama 3 tahun untuk melatih disposisi kami yang sangat penting untuk latihan kami. Kakak senior berkata dengan semangat dan keyakinan. Kamu sangat tangguh kakak senior. Mata bocah kurus itu cerah tentu saja, tapi kakak sepupuku bahkan lebih tangguh. Dia bergabung dengan Kuil Qingsu 5 tahun lalu. Sekarang dia telah mencapai tahap Jindan dan dilatih sebagai murid elit. Kakak senior ini mengangkat kepalanya dan berkata, jangan bicara ada seseorang yang datang. Dia segera berkata, saat ini seorang Taois tua Gansu yang lelah bepergian dan lelah bergegas kembali berdiri di atas pedang abadi. Dia telah mengirim pesan kepada para ahli kelas senior di sekolah tentang perjalanannya menggunakan pemancar. Rekan tahu tempat ini adalah Kuil Qingsu saya orang, luar tidak diizinkan masuk. Kakak senior mengambil 1 langkah ke depan dan berkata dengan cara yang berani dan energik. Dia sangat bangga bahwa dia akhirnya bisa menyebut nama Kuil Qingsu. Ekspresi Taois tua Gansu menegang. Dia berada di gerbang sekolahnya sendiri, tetapi seorang junior menghalanginya. Namun, pada saat ini serangkaian langkah kaki terdengar saat beberapa puluh Xuxianis keluar dengan cepat. Semuanya mengenakan jubah Tao memiliki janggut panjang yang tergerai dan terlihat luar biasa seperti orang abadi sejati. Beberapa puluh ahli ini tidak lain adalah ahli dari generasi Gan dan Fan Kuil Qingsu. Kepala biara melihat orang yang memimpin 2 anak laki-laki itu segera berdiri di samping karena terkejut. Paman Tuan, kali ini Anda melewati bahaya demi Kuil Qingsu kami dan telah kembali dengan harta karun. Pemimpinnya adalah Fan Ming dari generasi Fan dan juga kepala biara Kuil Qingsu saat ini. Dia jelas bukan ahli yang sangat tangguh, baru saja melewati kesengsaraan surga 9. Itu adalah paman tuan kepala biara. Kedua anak laki-laki itu tercengang. Jangan katakan itu Fan Ming. Kali ini 2 saudara laki-laki saya Gan Ming dan Gan San dan Yan Su juga semuanya dihancurkan. Berkat keberuntungan saya bisa kembali jika tidak Anda tidak akan pernah melihat saya lagi. Sekarang pendeta tahu tua Gan Su masih ketakutan mengingat perjalanan ke rumah abadi 9 pedang sehingga pujian Fan Ming meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Beberapa puluh wajah orang itu semuanya berubah warna. Kakak laki-laki Gan Su, kedua adik laki-laki Gan Ming dan Gan San sudah mati. Seorang yang abadi dengan rambut putih tergerai berkata terburu-buru, iya, semuanya sebaiknya kita kembali dulu, ini bukan tempat yang cocok untuk bercerita. Pendeta tua Gan Su berkata dengan segera. Beberapa puluh orang ini kemudian langsung menuju aula utama Kuil Qingsu. 2 dewa abadi dari kuil telah mati secara berurutan. Ini masalah yang sangat serius. Di aula utama pendeta tahu tua, Gan Su menceritakan keseluruhan cerita.
Murid-murid dari generasi yang sama dengannya atau generasi pertama juniornya semua terkejut olehnya. Apakah itu tentang penampilan Damayanji? Dia ahli dari klan naga atau jalan kematian? Paman Tuan, aku tidak pernah menyangka rumah abadi ini milik seorang kaisar abadi. Ini sangat mengejutkan. Kaisar abadi Niang. Jika kita tahu sejak awal bahwa rumah abadi ini ditinggalkan olehnya. Saya akan meminta para senior Istana Surgawi untuk beraksi, Kepala Biara Fan Ming berkata sambil mendesah. Mendengarkan ceritanya, mereka semua dikejutkan oleh fakta bahwa King Yu Immortal Mansion terbuat dari biji suci elemental dalam. Jumlah yang menakutkan dan merasakan jantung mereka berdebar kencang karena temperamen lincah Kaisar Abadi Niang diberikan setengah kebenaran oleh seorang Kaisar Abadi setelah memasuki rumahnya benar-benar mematikan. Misalnya, Kaisar Abadi ini yang berkata bahwa tanah bunga Persik sangat aman sehingga pendeta Swiro dan beberapa orang lainnya memilihnya. Tetapi itu sebenarnya adalah tanah kematian sehingga mereka mati segera setelah mereka masuk dan tidak memiliki kesempatan bertahan hidup. Terus, angin bertiup setiap ahli di aula utama melihat ke arah pintu masuk aula utama dan melihat seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih panjang tergerai berdiri di pintu masuk. Paman Tuan Huang Xian ahli Tao Kuno Gan Su dan para ahli dari generasi Gan berkata dengan heran. Mereka tahu bahwa Paman Tuan Huang Xian adalah seorang ahli di Istana Surgawi, tempat terpenting di Kuil Kingsu. Kecuali jika sesuatu yang serius terjadi, orang-orang Istana Surgawi tidak akan pernah keluar. Bahkan Kepala Biara tidak bisa masuk ke Istana Surgawi. Menurut legenda, istana ini bahkan dapat berkomunikasi dengan dunia abadi. Gansu, barusan kamu mengatakan Immortal Emperor Niang. Huang Xian yang abadi dan longgar meminta konfirmasi dengan wajah penuh keinginan. Ya, tuan dari rumah abadi itu tidak lain adalah Kaisar Abadi Niang. Apa masalahnya? Ahli Tao Tua Gansu bertanya dengan ragu. Huang Xian berkata dengan semangat sangat bagus, ini benar-benar sangat bagus. Kaisar Abadi Niang memang Kaisar Abadi Niang. Ini bagus. Sangat gembira dia langsung melanjutkan. Gansu, ikuti saya ke Istana Surga sekarang, paman buyutku ingin bertemu denganmu. Pendeta Tao Tua Gansu merasa jantungnya berdetak kencang. Paman buyut Huang Xian ingin bertemu dengannya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.